banyak untuk kesempatannya. Selamat siang untuk semuanya. Kita bersyukur bahwa kita bisa bertemu lagi walaupun secara virtual. Dan saya secara pribadi juga berterima kasih karena saya beberapa waktu menjadi bagian dalam persekutuan, ya, boleh membawa firman Tuhan. Karena tugas pelayanan yang harus saya emban, saya harus mendapatkan mutasi atau perpindahan, dan per 1 Juli saya harus mengangkat tugas baru di daerah Sulawesi Tengah. Saya akan meninggalkan Bandung, otomatis untuk bertemu secara tatap muka sepertinya agak sulit, ya, karena jarak yang cukup jauh. Tetapi bersyukur bahwa media atau alat itu tidak menjadi sebuah kesulitan. Kita bisa ditolong banyak, kita bisa bertemu, ya, kita bisa berbincang. Walaupun memang beberapa kali saya pernah ke Suritek, pernah hampir bagian-bagian itu juga saya tahu, ya, karena saya pernah berlari-lari di tengah-tengah bangunan-bangunan untuk mengejar waktu dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Ada pengalaman-pengalaman indah ketika saya boleh ada di tengah-tengah teman-teman. Dan pagi ini ini bukan khotbah terakhir saya, enggak, ya. Tetapi jabatan saya di Bandung akan berakhir pada bulan ini, sehingga saya harus meninggalkan Bandung. Tanggal 20 saya berangkat. Setelah itu saya tahu ada pengganti saya dan saya melakukan pelayanan baru di Sulawesi Tengah. Tetapi itu tidak menjadi sebuah persoalan atau kesulitan karena kita bisa saling terhubung secara virtual setiap saat. Oke, izinkan saya untuk share screen dan saya akan membagi berkat pada siang hari ini sesuai dengan apa yang menjadi bagian saya yang disampaikan kepada saya. Temanya adalah taat kepada Allah. Pembacaannya secara penuh, ya, dari Daniel 6 ayat 1 sampai 8. Tapi siang hari ini tidak semua dibaca karena waktu kita akan habis di situ, ya. Saya mengajak kita membaca satu ayat saja bersama-sama dari Daniel pasal 6 ayat yang ke-13. Daniel pasal yang ke-6 ayat 13 mengatakan, lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Ini ayat yang ke-13 dari satu bagian yang cukup panjang dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28. Sebelum saya lanjut, saya akan mengajak kita mendengarkan satu pujian. Kiranya ini dapat menolong kita mempersiapkan bagaimana tentang ketaatan itu. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey.
sit at his feet, or we'll walk by his side in the way. What he says we will do, where he sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way. Ya, saya memotongnya ya, tidak terlalu panjang lagunya, tetapi cukup menarik karena ini berbicara tentang kepercayaan dan ketaatan. Lagu yang saya percaya di gereja-gereja kita familiar, sudah diterjemahkan dalam bahasa-bahasa Indonesia yang kita nyanyikan di gereja kita. Sebuah lagu yang mengungkapkan tentang kepercayaan kepada Tuhan yang dilakukan atau dibuktikan dengan hidup mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan, yang disebut dengan ketaatan. Nah, pada siang hari ini saya diberikan sosok tokoh yaitu Daniel untuk menjadi pelajaran untuk kita sekalian. Siapakah Daniel? Nah, kita baca dulu. Saya sudah mempersiapkan PPT ini dan kiranya nanti bisa dibaca juga oleh teman-teman, bisa dibuka masing-masing di alat handphone atau laptop. Daniel hidup pada masa pembuangan bangsa Israel dari kerajaan Yehuda ke Babilonia pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda. Pada pemerintahan Raja Yehuda datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Dan kota itu diruntuhkan, dihancurkan, dan semua orang ditawan ke Babilonia. Nah, termasuk di dalamnya ada orang-orang muda yang harus menjalani hidup di masa penawanan atau pembuangan. Sehingga ketika raja memerintahkan kepada Aspenas, yaitu kepala istana, untuk mengambil orang-orang muda dari kalangan Yehuda, orang-orang keturunan bangsawan, keturunan raja, orang-orang yang bersih, yang memiliki hikmat, orang-orang terpilih, orang-orang cerdas. Jadi ini orang-orang pilihan ya, bukan sembarang gitu. Itu dipilih oleh Aspenas untuk dididik secara khusus dalam pengertian dan pemahaman ilmu orang-orang Kasdim, sehingga mereka dipersiapkan untuk dapat menjadi pelayan-pelayan raja, anggota-anggota kerajaan yang hebat. Nah, di antara mereka ada 4 orang Yahudi yang disebut yang masuk dalam, kemudian Hananya, kemudian Sefanya, dan Asaria. 4 pemuda ini dipilih untuk masuk dalam kelompok orang-orang yang akan dipersiapkan untuk melayani raja. Mereka memiliki perlakuan khusus. Mereka tidak hanya ditampung, terus disiapkan untuk menjadi seorang pemimpin, tidak. Tetapi mereka dipersiapkan baik secara fisik, secara rohani, secara mental. Pengembelengan mereka luar biasa. Ya, itu mereka harus minum atau makan makanan raja yang lebih dulu sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka. Kemudian mereka dilatih untuk bisa berbahasa Kasdim, berbahasa orang Media Persia. Mereka harus belajar untuk memiliki pengetahuan hikmat orang-orang timur. Kemudian mereka juga diganti nama mereka, nama-nama yang umum atau yang lazim di daerah Timur Tengah. Ya, nama Daniel diganti dengan Belsasar, Hananya dinamai dengan Sadrak, kemudian Asaria dengan Mesak, dan Misael dengan Abednego. Jadi tidak hanya secara fisik, tidak hanya secara identitas, tetapi juga secara moral rohani mereka juga diperlengkapi, dididik, sehingga orang-orang ini adalah orang-orang yang nanti akan menjadi orang-orang hebat di negara pembuangan Babilonia. Termasuk juga kepada Daniel. Namun sangat mengherankan karena ternyata dalam proses pembentukan kepemimpinan yang diatur oleh Aspenas tadi, Daniel tidak mengikutinya. Dia mau berjalan dengan apa yang diyakininya. Kita lihat bahwa Daniel tidak serta-merta mau menerima makanan raja. Bahkan dia katakan kepada Aspenas bahwa kalau boleh saya makan sayur saja.
Memang ada ketakutan dari pemimpin istana atau Aspenas tadi. Kalau kamu makan sayur saja, kamu akan lebih kurus dari teman-temanmu. Namun Daniel meyakinkan bahwa dia tidak akan kurus, dia akan bisa kuat, dia bisa besar atau gemuk, sama seperti teman-temannya yang makan daging, makanan raja. Dan betul, pada akhirnya memang Daniel tidak mengalami perbedaan, walaupun secara sikap dia sudah memiliki keyakinan dan tekad untuk tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Aspenas, karena harus makan makanan raja yang lebih dulu dipersembahkan kepada berhala. Nah, teman-teman semua, ternyata itu merupakan awal dari sikap Daniel untuk bisa dia menjadi seorang yang dapat diteladani. Saya menyebutkan bahwa Daniel ini adalah contoh yang sangat nyata, real, dan praktis di zaman milenial ini untuk bisa hidup dan membuat sebuah keputusan yang baik dalam Tuhan. Kenapa? Ada 3 alasan. Pertama, karena Daniel hidup di istana kerajaan Babilonia. Pada zaman itu, Babilonia adalah pusat kerajaan dunia atau pusat keramaian dunia. Raja-raja Babel yang hidup menjadi raja-raja yang terkenal karena mereka menguasai hampir 1/4 dunia pada waktu itu. Memang luar biasa. Babilonia dengan tingkat kemajuan intelektualnya, kemajuan ilmu pengetahuannya, membuat Babilonia itu menjadi kerajaan yang masyhur. Ya, walaupun pada akhirnya nanti dihancurkan oleh Romawi, tetapi pada saat Daniel hidup, Babilonia adalah menjadi negara yang begitu menyatakan tentang kemajuan dan keberadaan dunia yang modern, dunia yang lebih gitu. Nah, ini nih gambaran bahwa kehidupan dunia kita seperti itu sekarang ya, walaupun memang tidak sama ya seperti Babilonia, tapi gambarannya adalah bahwa dunia kita adalah dunia yang mulai maju, yang dari 4G ke 5G, yang semua hampir menguasai aspek hidup manusia ya. Kita sudah hampir dikuasai oleh ilmu teknologi, menjadikan tempat kita adalah tempat-tempat yang begitu strategis, yang begitu sangat sentral untuk kemajuan intelektual itu. Sehingga mau tidak mau, seperti Daniel, ketika dia belajar, dia akan belajar banyak hal karena di tempat yang memang tempat kemajuan atau daerah tempat yang memang menyatakan tentang sebuah keberadaan yang maju dari sebuah tempat. Nah, kita yang tinggal di Bandung, dimanapun kita berada, saat ini kita ada di tempat-tempat yang dikelilingi dengan kemajuan teknologi, dan mau tidak mau kita akan hidup berdampingan, hidup bersama dengan teknologi itu, dan itu membutuhkan pembelajaran. Sehingga ketika Daniel belajar dia di tempat yang seperti itu, kita sedang belajar di tempat yang seperti ini, adalah gambaran yang sama. Kita dibutuhkan sebuah kemampuan untuk nanti kita bisa membuat sebuah pilihan atau keputusan yang baik. Yang kedua, Daniel itu hidup di antara intrik sosial dan politik. Teman-teman bisa baca nanti ya ayat 1-28, menarik karena ketika Daniel ini diberkati Tuhan, dia menjadi lebih, ternyata banyak orang tidak suka. Banyak orang melaporkan pada ayat 13 tadi. Itu laporan dari lawan atau teman-temannya Daniel yang tidak suka dengan Daniel. Dia melaporkan kepada pimpinan atau kepada raja, itu loh Daniel orang Yehuda, mereka loh tidak mengikuti perintah raja, mereka loh berdoa, dia loh berdoa sendiri. Saudara-saudara, ini intrik yang terjadi. Walaupun hidup di dalam sebuah kelompok komunitas yang sama, dibangun bersama-sama, bahkan di dalam kehidupan yang sama dalam tanda kutip, karena dibangun atas ide yang sama, tidak menutup kemungkinan terjadi intrik sosial yang itu berimbas pada intrik pribadi yang akan menjadi intrik politik. Itu terjadi di mana-mana. Ya, di tempat kita kerja, di tempat kita melakukan pelayanan, di tempat kita melakukan berkomunikasilah dengan sosial siapapun dalam kelompok sosial, pasti akan terjadi seperti itu. Intrik-intrik sosial itu akan terjadi karena kita sebagai makhluk sosial, kita akan bergesekan dengan orang lain. Nah, Daniel menghadapi itu, dan kita juga sementara mungkin sedang menghadapi itu. Ya, kita tidak dilaporkan, kita tidak menghadapi sesuatu yang berat, tetapi ketika kita bergesekan dengan orang yang tidak sepaham, tidak sesama visi, akan menimbulkan intrik. Dan itu terjadi. Kemudian Daniel juga hidup
dan diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit. Saudara, teman-teman semua perhatikan kalau kita membaca ayat demi ayat dari Daniel pasal 6, kita mendapati Daniel itu dari awal dia sudah harus memutuskan sebuah keputusan penting. Mulai dari dia mau makan makanan raja atau tidak, bagaimana dia harus mengikuti peraturan di situ atau tidak, termasuk bagaimana mengikuti perintah raja. Dia mau menyembah patung yang dibuat raja atau tidak. Nah, pilihan-pilihan ini bukan pilihan-pilihan yang mudah. Karena apa? Karena pilihan ini nanti akan berdampak. Pilihan-pilihan itu akan berakibat pada hidup Daniel. Ketika dia salah, maka itu akan berdampak negatif pada dirinya. Ketika dia memilih pilihan yang benar, maka itu akan berdampak baik pada hidupnya. Nah, ini yang kita pelajari sekarang. Bukan masalah persoalannya, kita sama menghadapinya. Bukan masalah tempatnya, bukan masalah kita menghadapi intrik sosial dengan orang lain atau pilihan-pilihan yang harus kita putuskan sekarang, bukan itu. Tetapi bagaimana kita bisa melihat Daniel bisa memutuskan yang terbaik. Karena ketaatannya kepada Tuhan dia bisa loh. Nah, kita belajar sekarang. Yang pertama, kita belajar dulu tentang arti taat. Taat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah senantiasa tunduk atau patuh atau saleh atau kuat beribadah. Ini hidup kerohanian. Sehingga ketaatan itu bisa berupa tindakan atau sebuah keadaan. Tindakan karena itu adalah sebuah perbuatan yang dilakukan untuk menyatakan taat atau sebuah keadaan bagaimana hidup ketaatannya karena dia selalu melakukan tindakan taat. Jadi tindakan taat berdampak pada kehidupan yang penuh dengan ketaatan. Seperti itu. Sehingga ini bisa menjadi kata kerja ataupun kata keterangan atau yang menunjukkan sebuah kondisi atau keadaan. Nah, sekarang kita belajar dari Daniel. Ketaatan Daniel itu ada 3 hal. Yang pertama, ketaatan Daniel itu dibangun dari kehidupan rohani yang kuat. Jadi Daniel bisa taat itu bukan serta-merta langsung bisa taat gitu ya, enggak. Tetapi dibangun dari kehidupan yang mendasar. Dan itu tidak boleh dilupakan dan ini harus menjadi sebuah perenungan untuk kita. Kenapa? Daniel itu orang Yahudi asli, orang Yehuda, keturunan Raja Daud. Ya, dikatakan di dalam Alkitab bahwa dia adalah keturunan orang-orang Yahudi yang hidup dengan tata aturan keyahudiannya. Salah satu aturan yang sampai hari ini dilakukan oleh orang Yahudi adalah bahwa orang Yahudi setiap saat menuturkan Taurat itu kepada anggota keluarga. Jadi kepala rumah tangga akan menuturkan itu menyampaikan Taurat itu kepada semua anggota keluarga. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi sebuah tradisi. Bahkan dalam upacara-upacara yang khusus, itu harus wajib. Pada satu malam dia harus membacakan dan menuturkan Taurat itu kepada anggota, supaya mereka tidak lupa. Nah, karena tuturan-tuturan Alkitab, tuturan-tuturan Taurat yang selalu ia dengar, ini menjadikan kekuatan tersendiri bagi Daniel. Sehingga dasar yang kuat inilah menjadikan Daniel ketika dia harus tinggal di negeri orang, mungkin tidak lagi mendapatkan tuturan-tuturan Taurat dari keluarga, tetapi dasar yang sudah dia peroleh itu menjadikan dia kuat. Nah, ini juga pelajaran untuk saya dan teman-teman semua. Kita tidak serta-merta sekarang sudah dewasa bisa memutuskan sebuah keputusan itu dengan baik. Harus ada dasar yang mendorong kita bisa memutuskan itu. Kenapa? Karena untuk memutuskan itu adalah untuk membuat sebuah pilihan. Nah, dasar yang kuat akan memampukan orang-orang untuk dapat membuat keputusan dengan benar. Ya, tetapi dasar yang tidak kuat justru akan membuat keputusan yang diambil adalah keputusan yang sulit dan salah. Nah, orang-orang percaya seyogianya, seharusnya memiliki dasar yang kuat. Karena apa? Kita dibangun dari kecil dengan firman. Kita diajari hidup dengan firman. Dan itu adalah dasar. Sehingga sebagai orang tua, kita harus menanamkan firman itu setiap saat kepada anak-anak. Satu kali kelak, mungkin ketika mereka dewasa, mereka harus kos, tidak tinggal satu rumah, mereka tidak mendapatkan tuturan-tuturan lagi firman, tetapi mereka akan kuat untuk bisa menentukan pilihan-pilihan dalam hidup mereka. Itu untuk anak-anak kita, untuk tugas kita. Tetapi untuk diri kita, maka sekarang kita harus belajar untuk terus menguatkan diri. Mungkin tidak ada lagi orang yang menuturkan kepada kita karena kita sudah dewasa atau menjadi orang tua. Tetapi dengan kita terus memperdengarkan firman itu untuk diri kita sendiri, itu akan membangun dasar kuat sehingga kita bisa nanti membuat sebuah keputusan. Ketaatan kepada Allah itu harus diawali dengan sebuah pemahaman bahwa firman itu kekuatan kita.
Jadi orang tidak bisa taat kalau dia tidak memahami firman. Firman harus menjadi lebih dulu tinggal di dalam diri kita. Kemudian yang kedua, ketaatan Daniel itu diuji dengan sebuah pilihan. Nah, teman-teman semua bahwa memang sejak kita ya kita berhadapan dengan pilihan. Itu seperti tercatat dalam Ulangan 30. Bahwa kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Mau pilih yang berkat atau pilih kutuk, pilih hidup atau pilih mati. Itu pilihan. Namun dalam praktek kehidupan kita tidak semudah kita memilih hidup dan mati gitu ya. Ada pilihan-pilihan yang sulit yang kadang-kadang itu dilematis. Ini begini, mau memutuskan ini sulit. Tetapi saudara, teman-teman semua, apapun kesulitan yang dihadapi dan dampak dari pilihan, kita harus memilih. Dan pilihan itu hanya dapat dilakukan ketika orang itu memiliki dasar kuat dan ketaatannya kepada Tuhan itu menjaminkan dia. Seorang penulis psikologi, ahli psikologi bernama Elsenford dalam bukunya Hubungan Psikologi dan Seni dikatakan ada sebuah teori yang disebut dengan teori decision making, yaitu proses pengambilan keputusan dengan melibatkan berbagai pertimbangan sehingga dapat membuat sebuah pilihan dari sejumlah alternatif yang untuk mencapai hasil. Jadi ada proses loh untuk mengambil keputusan. Keputusan itu tidak tiba-tiba langsung diambil. Ini kupilih, enggak. Ada satu proses yang harus dilalui oleh pribadi untuk dapat mengambil sebuah keputusan, dan menurut Elsevier itu dari sebuah pilihan dari sebuah keputusan dari berbagai pilihan dengan mempertimbangkan alternatifnya. Jadi teman-teman nggak mudah loh ya membuat keputusan. Saya tahu semua kita punya pengalaman untuk membuat keputusan. Tetapi di dalam firman Tuhan, keputusan di dalam Tuhan, di dalam iman, itu yang akan membuat kita, menjaminkan kita untuk menikmati hasil. Tetapi keputusan di luar iman adalah keputusan yang sia-sia karena akan berdampak sebuah kesulitan. Nah, saya lanjutkan. Nah, yang ketiga, ketaatan merupakan identitas. Nah, ini hal baru mungkin teman-teman dengar ya. Ketaatan kok identitas? Saya boleh katakan bahwa ketaatan itu seperti KTP. Kita nggak usah ngomong saya Kristen, tetapi ketika kita taat kepada Tuhan dalam ibadah, kita menunjukkan bakti kita kepada Tuhan Yesus, maka orang yang nggak tahu KTP kita karena tersembunyi di dalam dompet, dia sudah bisa menebak Kristen dia itu, Protestan dia. Kenapa? Karena ketaatannya muncul, nampak menjadi sebuah gambaran identitas. Di dalam ayat yang ke-26 dari Daniel pasal 6, di sana dikatakan dikatakan oleh raja memberi perintah bahwa semua orang Babilonia harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Ini dikatakan oleh raja Babilonia. Raja yang tidak beriman kepada Tuhan, tetapi raja itu menyuruh atau memerintahkan semua rakyatnya untuk menghormati, takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Ini terjadi ketika Daniel dimasukkan ke gua singa dan dia tidak mengalami apa-apa. Nah, teman-teman semua, taat kepada Tuhan itu identitas kita. Jadi kita tidak perlu lagi menunjukkan kepada orang KTP kita dengan kita jereng-jereng begini ya, atau kita tunjukkan ini loh aku Kristen loh, ini loh Protestan saya, ini loh. Nggak usah. Dengan ketaatan kita kepada Allah itu identitas yang nampak. Itulah kenapa di dalam Yakobus iman tanpa perbuatan adalah mati. Gambarannya bahwa ketika kepercayaan kita ini tidak dinyatakan dalam sebuah kehidupan yang real, yang nyata sebagai orang percaya, sia-sia loh kita percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu tidak akan menghasilkan apa-apa, tidak akan membuahkan apa-apa. Ya, pada prinsipnya kita akan sama seperti orang-orang ahli Taurat atau orang-orang Farisi yang dengan keras Tuhan menegur mereka seperti kuburan, rapi, dilabur dengan putih ya, dengan warna putih, tapi di dalamnya adalah bau busuk. Teman semua, jadi taat kepada Allah adalah identitas kita. Ketaatanmu, identitasmu. Orang tidak perlu nanyakan siapa kamu, agamamu apa, tapi dengan ketaatanmu kepada Tuhan, orang akan menilai. Nah, saya punya pengalaman. Ketika tahun 2006, saya menjalani pelayanan pertama kali di daerah
daerah yang saya layani memang agak sedikit terpelosok ya di daerah Lores Tengah. Namun tidak terlalu jauh antara Lore Tengah dengan Kota Poso. Ya, bisa ditempuh dengan sepeda motor kurang lebih 2-3 jam lewat jalan-jalan setapak begitu. Tapi itu sudah menggambarkan bahwa bisa saja akses yang kecil ini bisa untuk menjadi jalur. Dan memang betul teman-teman, mencekam memang keadaan karena kami memang masih dihantui dengan ketakutan waktu itu. Pada suatu kali saya diajak pergi, ini sudah berlanjut, sudah 1 tahun lewat peristiwa itu, saya diajak pergi ke Poso untuk bertemu dengan beberapa teman di sana, hamba-hamba Tuhan, dan saya bersama dengan rombongan camat. Ya memang waktu itu masih ada sering terjadi sweeping untuk melihat KTP. Pada saat karena dengan rombongan pemerintah ya 1-2 kali sweeping kami aman. Tetapi ada satu tempat yang itu tidak dibatasi, semua harus di sweeping, tidak ada pembedaan. Akhirnya kami harus mengeluarkan KTP. Tetapi puji Tuhan ya, pertolongan Tuhan luar biasa. Kami tidak sampai harus mengeluarkan KTP kan, karena mereka sudah tahu dari hidup kami, dari model kami. Saya menggunakan seragam seperti ini ya. Nah, mereka sudah tahu bahwa kami Kristen. Tidak usah ditanya KTP-nya, langsung katakan silahkan Pak. Kami tahu Bapak Kristen semua. Nah, teman-teman, dari mana mereka tahu? Padahal kami baru ketemu. Dari cara hidup kita, dari ngomongan kita, dari sikap kita, itu menunjukkan jati diri kita. Jadi, terus terang ya, kita tidak akan bisa menyembunyikan jati diri kita kalau kita betul-betul taat. Kita akan nampak sebagai orang Kristen. Gitu. Sebaliknya, orang yang tidak taat, walaupun dia mau tempel KTP 10 di dadanya, orang juga nggak akan langsung percaya kalau dia Kristen. Karena apa? Ketaatannya tidak menunjukkan. Jadi itulah identitas. Akhirnya teman-teman semua, pelajaran yang bisa diambil. Pertama, hidup taat itu bukan kewajiban, namun konsekuensi dari sebuah kepercayaan. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman semua disuruh taat, itu bukan karena itu kewajiban orang Kristen harus taat, enggak. Tetapi itu konsekuensi. Karena kita sudah percaya. Percaya kan menyerahkan kemampuan diri kita, menyerahkan keberadaan diri kita, mengamini, menerima dia. Termasuk untuk bisa mengikuti perintah-perintahnya. Jadi ketaatan harus berbanding lurus dengan iman atau kepercayaan. Semakin beriman, semakin taat. Semakin tidak beriman, semakin tidak taat. Itu yang terjadi. Sehingga kalau teman-teman mau taat, ya kuat imanmu, percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, itu akan mendorong kita bisa taat. Karena dia berbanding lurus. Ya, sesuai dengan pertumbuhan iman kita, maka disitulah ketaatan kita akan bertumbuh. Yang kedua, hidup selalu diperhadapkan pada pilihan. Memang, namun pilihan yang tepat akan mudah diambil ketika didasari hidup rohani yang kuat. Nah, ini titik poin pentingnya. Kita akan selalu menghadapi pilihan, namun yang membuat kita bisa memilih dengan baik adalah hidup rohani kita yang kuat. Hidup rohani yang kuat adalah hidup iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan yang dibarengi dengan ketaatan yang kuat. Sehingga teman-teman di gereja manapun teman-teman saat ini beribadah, komunitas apapun yang saat ini teman-teman ambil untuk membangun hidup rohani, pakai itu semua untuk mempertumbuhkan iman. Jadi bukan hanya untuk sekedar ketemu, melepas rasa kangen setelah kita pandemi, enggak. Tetapi bagaimana itu menjadi sarana untuk kita semakin kuat. Kenapa? Kuat itu dibuktikan dengan taat. Jadi kalau teman-teman katakan, oh aku taat, aku kuat imanku, tetapi tidak taat kepada Tuhan, omong kosong, gitu ya. Ya, seperti loyalitas kita di dalam tempat pekerjaan kita. Kalau kita loyal kan kita akan taat ya, taat dengan semua aturan yang ada. Tetapi kalau kita tidak loyal, maka ya ketaatan itu akan menjadi bagian-bagian yang tidak terlalu penting, gitu ya. Saya kira para HRD memahami itu, bagaimana kita bisa menilai karyawan, bagaimana mereka loyal dengan kita, ya dilihat dari ketaatan mereka dan sebagainya. Nah, yang ketiga, ketaatan adalah identitas yang tak terlihat, namun dapat diketahui semua orang. Saya sering mengatakan KTP bayangan itu ketaatan. Jadi ketaatan ini seperti KTP yang tidak terlihat, ya, identitas paspor yang tidak terlihat, namun orang bisa tahu. Hebatnya. Kalau KTP kan harus di-scan, harus dilihat, harus diperhatikan, oh namanya ini, agamanya ini, dan lain sebagainya. Tetapi ketaatan kita itulah jati diri yang nampak, yang bisa dilihat oleh orang lain.
Teman-teman bisa loh saling menilai satu dengan yang lain. Seberapa kita menilai orang lain, tapi jangan menjudge ya, jangan menghakimi karena bukan milik kita hak penghakiman itu. Tetapi dengan kita mengetahui hal ini, kita kembali mulai menata diri dan berhati-hati, mulai bersikap mawas diri. Oh, berarti orang tahu ya saya, orang bisa ngerti saya, orang bisa. Tidak mesti harus saya ngomong, mereka bisa lihat. Sehingga inilah tanggung jawab kita. Dalam hubungan sosial, kalau tadi Daniel itu menghadapi intrik-intrik sosial karena perbedaan visi, ya, maka sekarang kita mulai menata diri masing-masing. Dalam pekerjaan kita, dalam persekutuan kita, dalam pelayanan kita, kita bertemu dengan orang lain. Orang lain bisa membaca kita, kita pun bisa membaca mereka. Untuk dan menolong kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa dulu untuk bagian ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga, kami boleh belajar pada siang hari ini tentang sebuah ketaatan. Kami belajar dari Daniel untuk membuat sebuah kepilih. Untuk tidak taat. Faktor penting supaya menjadi benar. Kuat supaya pondasi iman kami kuat sehingga kami dapat menentukan bahwa kami diperhadapkan setiap saat dengan pilihan. Namun pilihan itu adalah hasil dari perenungan iman kami. Sehingga ketika kami dapat memilih hidup bukan sekedar hidup, atau kami memilih berkat bukan sekedar berkat, tapi bagaimana kami meyakini bahwa dengan iman kami bahwa Yesus yang kami sembah adalah sumber dari kehidupan kami. Kami mohon Tuhan memberkati supaya kami mengingat bagian ini, sebab ketaatan kepadamu adalah sebuah identitas yang akan dilihat oleh orang lain, sehingga orang lain bisa mengenali kami dari sikap kami kepada Tuhan. Tuhan tolong kami. Berkati rekan-rekanku yang saat ini bekerja di Suritek, Tuhan tolong mereka. Masing-masing mereka bertemu satu dengan yang lain dalam kelompok sosial, dalam pelayanan, pekerjaan, komunitas pekerjaan. Tuhan tolong. Ada intrik-intrik pribadi, intrik sosial yang seringkali ada dengan mereka. Namun siang hari ini